Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan terlebih saat pandemi COVID-19. Warga berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako ini. Harapannya ya jangan dulu dah, itu nunggu pandemi kelar dulu aja gitu. Ya dikaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Tak hanya dari pedagang, penolakan juga datang dari Komisi 11 DPR RI. Mereka menilai penerapan pajak pada sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi dan membebani masyarakat. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. Selengkapnya kita akan kupas di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, pemerintah akan menaikkan tarif pajak penambahan nilai atau PPN menjadi 12% dari 10%. Dan sementara itu pemerintah juga akan mengenakan pajak pada sembako atau barang kebutuhan pokok. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini kemudian mendapat pertentangan dari pedagang pasar dan juga masyarakat. Kondisi ini tentunya bisa memperburuk situasi di mana memang daya beli masyarakat sangat menurun akibat pandemi saat ini. Dan malam ini di Indonesia Bicara kita akan membahas tema yaitu ada pajak sembako rakyat merana akan menjadi tema kita malam ini. Dan saya untuk segmen awal sudah tersambung melalui dengan narasumber yang pertama ini ada Ibu Wulandari, ya, ibu rumah tangga. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wulan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Ibu Wulan kalau boleh tahu domisili di mana Bu? Domisilinya di Jakarta Barat, Cengkareng. Oke, baik. Ya, jadi di Jakarta ya, Cengkareng nih. Kalau kita tahu memang, ya kenapa saya tanya domisili ya, karena wilayah Jakarta ini ya biaya hidup cukup mahal ya Bu ya. Kita tahu Iya, bahwa apalagi di tengah pandemi harga-harga juga dinamikanya luar biasa. Terakhir kemarin kedelai, tempe, tahu juga sempat menghilang karena mahal. Ibu juga merasakan sempat susah cari tempe dan tahu kemarin. iya sempat karena kan Hmm. memang deket wilayah saya memang deket dengan pengrajin tempe ya, daerah Oke. sini ya, Iya, Pak. nggak terlalu jauh. Mhm. Padahal itu salah satu makanan favorit kita ya, Bu ya. Murah meriah. Ya, Baik, Bu Wulan, kita bicara mengenai rencana sembako yang kena PPN. Bu Wulan sudah dengar rencana ini? iya sudah dengar Mhm. rencana untuk pengenaan pajak untuk sembako ya, sembakonya berikut Mhm. beras, daging emang kebutuhan pokok kita utama ya. Ya. Bagaimana menurut Bu Wulan rencana ini? Pendapatnya? Ya Mhm. ya kalau pendapat saya sih jujur sebagai ibu rumah tangga yang memang, pendapatan itu kan dari pekerjaan suami yang tiap bulan ya, Ya. itu sangat memberatkan karena dalam kondisi saat ini, tidak perlu naikkan sembako saja memang sudah sulit, apalagi Oke. ditambah dengan kenaikan sembako ini gitu. Ada tambahan pajak otomatis harga sembako itu akan semakin naik ya kan, karena Ya. ada pertambahan pajak juga dan itu Mhm. lari lagi ke masyarakat. Masyarakat yang untuk yang lebih dekat dengan sembako adalah ibu-ibu rumah tangga, Betul. gitu. Kayak Kalau gitu sih. Jadi heeh, untuk saat ini saya kurang setuju, bisa iya. dikaji ulang lagi gitu. Karena kalau bicara harga sebenarnya tanpa PPN pun harga sembako sudah mahal menurut Ibu. Iya, Seperti apa? sudah mahal karena Mhm. memang selalu, Mmm. naik terus, belum ada sih ceritanya sembako turun gitu, pasti naik sih. Betul. Apalagi tiap jelang hari raya, ya bulan Iya, puasa, ya hari-hari besar pasti sembako, mmm, mau tidak mau pasti naik seperti itu. Nah kalau iya, bicara betul. konsumsi per hari Bu, idealnya kalau Ibu Wulan sendiri, di rumah ada berapa anggota keluarga?
Kalau saya sih ada saya, suami, dan satu anak. Satu anak. Bertiga aja. Ya sama ada yang Mhm. bantu-bantu satu, tapi itu pulang pergi sih. Oke, untuk satu hari biasanya menghabiskan belanjanya tiap hari atau seminggu sekali atau seperti apa? Tergantung, kalau kayak beras, minyak yang bisa panjang itu bisa sebulan sekali. Oke. Tapi kalau sayur mayur itu bisa 2 hari sekali, tergantung kita mau masak apanya sih. Mhm. Nah, kalau kita Biasanya seminggu sekali lah kalau oke, sayur itu. kalau kita ya kira-kira aja, kebanyakan Ibu, untuk mungkin 1 minggu bisa menghabiskan berapa untuk sembako, untuk makan ya, bukan yang lain? Untuk makan itu Mmm, selain, beras yang bulanan atau sayur aja. Karena kalau mhm. sehari itu, kalau saya ke pasar itu biasanya itu 200.000 itu bisa untuk 3 hari. Itu 3 hari 200.000. maksudnya itu kayak Mhm, telur, sayur mayur kayak oke. misalnya sayur sop atau sayur yang lain kayak Mhm, gitu. mhm, Itu di luar beras dan, minyak ya, karena oke. itu memang udah bulanan. Oke, jadi, 200 itu tadi di luar yang tadi dan itu bisa 3 Heeh, hari, Nah, iya. kalau kita bicara, ya nanti, ya kita harap juga revisi ini, ya mungkin bisa coba dipertimbangkan karena memang banyak sekali yang keberatan, tidak hanya ibu rumah tangga, tapi pedagang juga pasti mereka mengeluh. Kalau, seandainya saja Bu Wulan ini memang sudah diketok seperti itu dan peraturannya, sudah ditetapkan ada PPN tadi untuk bahan-bahan sembako. Bu Wulan sendiri sudah punya strategi atau, rencana seperti apa nantinya untuk menekan, eee, pengeluaran di bidang sembako dan, tadi konsumsi sehari-hari? Kalau rencana ke depan sih memang, berarti kita harus lebih menghemat ya, Mhm, lebih kencangkan ikat pinggang itu nomor satu. mhm, Mungkin selama ini masak mungkin ada lebih atau apa, jadi sekarang benar-benar harus ditakar, dihitung gitu untuk penggunaan sehari itu berapa liter berasnya, atau sayur cukup yang tadinya bisa 2 sayur atau ada lauknya, bisa mungkin dipilih lauknya sedikit aja, sayurnya ada, yang penting lengkap. mhm, Nanti, mau nggak mau kita harus menambah pendapatan sebagai ibu rumah tangga sendiri gitu kan, mungkin oke, salah satunya menambah pemasukan entah dari berdagang atau, mhm, ya pasti otomatis berdagang sih ibu rumah tangga, itu aja sih mhm, kalau jalannya ya, jalurnya. iya, Yang pertama penghematan, mhm, penghematannya bener-bener hemat ya, harus bener-bener iya, hemat, yang nggak perlu harus dikeluarin banget. mhm. Nah kedua ya harus cari pemasukan baru gitu. Income tambahan Iya, seperti itu income ya? tambahan, Karena heeh. kalau bicara di rumah Bu Wulan sendiri yang jadi tulang punggung yang bekerja itu cuman, suami ya? Ibu Iya betul, Ibu cuman, di rumah? eee iya di rumah, tapi sempet Ah, sih, masih jual-jualan online juga sih, cuman oke, tidak terlalu jadi utama, hanya untuk sampingan aja. Mungkin nanti mhm, kalau ini benar diterapkan, kita harus lebih fokus gitu. iya. Jadi memang harus lebih detail gitu untuk penjualan. Oke, Bu Wulan, saya baca juga dari, artikel banyak di media sosial hari ini terkait, PPN, sembako ini bahwa daya beli masyarakat menjadi sorotan. Kalau secara real ibu rumah tangga, Anda melihat ketika belanja sebelum dan setelah pandemi, ada perbedaan nggak sih Bu Wulan sebenarnya? Apakah memang benar selama pandemi banyak masyarakat kita yang, eee, bisa dikatakan ketika belanja harus mikir even 2 3 kali karena tidak seperti sebelum pandemi di mana kita, ya tidak punya situasi yang seperti ini sebelumnya. Kalau Mmm, dari sini, dari saya yang tiap hari ke pasar atau itu sangat terlihat jauh berbeda. oke, Pedagang banyak, pembelinya tidak ada. Malah kadang mhm, pedagang itu bilang, "Aduh, kita di sini cuman untuk naruh barang, cuman ngopi doang nih, nggak ada satupun." Itu mhm, sering terjadi. Jadi kita juga mungkin ibu-ibu rumah tangga mengerem untuk ke pasar, karena kan pasti kalau sudah ke pasar ada aja yang mau dibeli kan. mhm, Sedangkan pemasukan itu juga tidak menentu karena kan banyak yang pemutusan hubungan kerja, belum lagi ada yang pengurangan gaji atau yang lain-lain. Itu sangat berbeda, dari pedagang pun itu juga mengeluhkan itu. baik. Kalau bicara, 13 kategori sembako ya, Bu Wulan, yang saya dapat juga artikelnya, dari berbagai portal media. Ini kalau saya bacakan ada beras atau gaba, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Ini kalau dari yang saya sebutkan, Bu Wulan, semuanya bahan pokok yang sangat diperlukan ya? Iya, iya Mhm, sangat diperlukan, itu oke, memang bahan utama ya, mhm. Jadi menurut bahan Anda, utamanya. kalaupun 13 ini dikenakan, apakah Anda mungkin berharap tidak 13 ini atau hanya beberapa dari yang saya sebutkan tadi? Karena kalau 13 ini yang, dikategorikan sembako dengan PPN,
ya saya pun yang baca ini walaupun saya tidak terlalu akrab dengan dapur, tapi ini adalah makanan-makanan atau bahan-bahan pokok yang ibaratnya sehari-hari buat dapur ngebul ya, Bu Wulan ya? Iya. Heeh. Mhm. Mungkin kalau dari 13 itu yang utama jangan ada PPN itu mungkin beras, Oke. minyak ya, itu terigu, bumbu, sayur. Kalau mungkin daging mungkin kenaikan sih ada PPN mungkin masih bisa tapi tidak besar ya karena tidak Oke. setiap hari ibu Orang, rumah tangga benar. memasak itu gitu. Aha. Karena tidak tiap hari orang juga mengkonsumsi daging, apalagi masyarakat Iya, betul. Indonesia kita daya Iya, belinya betul. ya tadi. Jadi memang mungkin lebih difikirkan tadi bahwa hal-hal yang sifatnya sangat mutlak seperti beras ya, telur dan juga mungkin tadi buah-buahan Minyak. ataupun sayuran karena untuk item-item tertentu memang sangat mutlak dan sangat diperlukan untuk kita semua ya Bu Wulan ya. Iya. Baik Bu Wulan, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas pendapatnya. Semoga Ya. ada pertimbangan yang baik dari pemerintah karena bicara ini bukan hanya soal Bu Wulan atau siapapun, karena saya pun ya, kita punya keluarga semua sama-sama berperang melawan pandemi dan kita semua jujur babak belur dalam berbagai sektor dan semoga pemerintah bisa mempertimbangkan hal ini ya. Terima kasih. Iya. Bu Wulan Iya, terima sehat-sehat. kasih. Iya. Iya. Baik, demikianlah Indonesia Bicara di segmen awal ini. Nanti saya akan coba berbincang dengan beberapa narasumber di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami.